Prediksi Getafe versus Barcelona 19 Januari 2025. Andreas Christensen dapat lampu hijau bela Barcelona. Lamine Yamal akan pakai nomor 10 ikonik Barcelona. Peran kunci Gavi, gelandang ajaib berusia 20 tahun. Prediksi Getafe versus Barcelona 19 Januari 2025. Getafe dan Barcelona akan bertemu di Estadi Coliseum pada pekan ke-20 La Liga 2024-2025. Pertandingan Liga Spanyol antara Getafe versus Barcelona dijadwalkan kick off pada hari Minggu 19 Januari 2025 jam 03 waktu Indonesia Barat. Live streaming beIN Sports 3D Video. Getafe dan Barcelona sama-sama baru meraih kemenangan di babak 16 besar Copa del Rey. Bedanya, Getafe harus berjuang keras dengan 9 pemain untuk menyingkirkan tim divisi 4 Pontevedra. Sedangkan Barcelona meremukan Real Betis dengan skor telak 5-1. 5 gol Barcelona ke gawang Betis dicetak oleh 5 pemain berbeda. Gol-gol itu dilesakan oleh Gavi, Jules Koundé, Raphinha, Ferran Torres, dan Lamine Yamal. Sejak pergantian tahun, Barcelona tampil sensasional. Pasukan Hansi Flick memenangi keempat pertandingan mereka dengan mencetak total 16 gol dan cuma 3 kali kebobolan. Barcelona menghajar Barbastro 4-0 di Copa del Rey, menundukkan Athletic Bilbao 2-0 di semifinal Supercopa de España, lalu menghabisi Real Madrid 5-2 di final dan meremukkan Betis 5-1. Sekarang Barcelona perlu memperbaiki performa di La Liga, di mana mereka masih tertinggal dari Atletico Madrid dan Real Madrid. Melawan Getafe, targetnya tentu saja adalah 3 poin. Prediksi skor akhir Getafe 1 dan Barcelona 3. Dan berikut prediksi starting 11 Getafe versus Barcelona. Andreas Christensen dapat lampu hijau bela Barcelona. Saat Barcelona bersiap menghadapi Getafe dalam pertandingan La Liga pertama mereka di tahun 2025, mereka siap menyambut kembali bek Andreas Christensen ke dalam skuad. Pemain Denmark berusia 28 tahun itu baru memainkan 1 pertandingan musim ini. Pertandingan pembuka musim melawan Valencia pada bulan Agustus, dan sejak itu absen karena masalah tendon Achilles yang telah mengganggunya sejak lama. Setelah menjalani operasi, Andreas Christensen menyelesaikan pemulihannya beberapa waktu lalu dan telah berusaha keras untuk kembali fit sepenuhnya dalam beberapa minggu terakhir. Bek tersebut telah berlatih bersama tim selama beberapa hari ini, tetapi tidak dipertimbangkan untuk dipilih untuk Piala Super Spanyol atau pertandingan Piala Raja Spanyol melawan Real Betis awal minggu ini. Namun setelah sesi latihan hari ini, Barcelona telah mengkonfirmasi bahwa mantan pemain Chelsea tersebut telah menerima lampu hijau dari Departemen Medis untuk kembali beraksi. Kembalinya Christensen datang di saat yang tepat bagi Barcelona setelah mereka baru-baru ini kehilangan bek veteran mereka Inigo Martinez karena cedera hamstring yang akan membuatnya absen selama 4 minggu. Ada beberapa desas-desus tentang masa depan Christensen di Barca bulan ini, terutama setelah keputusan Ronald Araujo untuk melanjutkan di tengah minat dari Juventus. Manchester United misalnya dikatakan tertarik meskipun masih harus dilihat apakah ada pergerakan. Namun untuk saat ini, bek tersebut akan senang kembali beraksi setelah absen lama dan akan bersemangat untuk kembali ke lapangan. Lamine Yamal akan pakai nomor 10 ikonik Barcelona. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, dilaporkan akan mengenakan nomor punggung 10 yang ikonik mulai musim depan.
Kabar itu muncul dari laporan di Spanyol, termasuk program El Chiringuito yang menyebut bahwa pemain berusia 17 tahun tersebut akan mewarisi nomor yang pernah digunakan oleh legenda klub Barcelona Lionel Messi. Yamal telah menjadi sorotan sejak debutnya musim lalu. Pemain muda itu dengan cepat mengukuhkan posisinya di tim utama Barcelona, mencatatkan 50 penampilan, 7 gol dan 9 assist di musim debutnya. Penampilannya yang gemilang membuatnya menjadi salah satu di antara pertama yang dipilih dalam starting 11 ketika tersedia. Performa impresif Yamal juga membawanya masuk ke timnas Spanyol untuk UEFA Euro 2024. Di turnamen itu, ia berperan penting dalam keberhasilan Spanyol meraih gelar juara, mencetak 1 gol dan memberikan 4 assist. Prestasi tersebut membuatnya dinobatkan sebagai Young Player of the Tournament. Sekembalinya ke Barcelona, Yamal diberikan nomor punggung 19 dan ia terus menunjukkan performa cemerlang. Dalam 24 pertandingan musim ini, Yamal telah terlibat dalam 22 gol dan membentuk trio serangan mematikan bersama Rafinha dan Robert Lewandowski. Jika Yamal benar-benar mengenakan nomor 10 musim depan, itu akan menjadi simbol penerus Lionel Messi di Barcelona. Nomor itu memiliki makna besar bagi klub, mengingat status Messi sebagai salah satu di antara pemain terbaik dalam sejarah Blaugrana. Keputusan untuk memberikan nomor 10 kepada Yamal memunculkan pertanyaan tentang masa depan Ansu Fati di Barcelona. Sebelumnya, Fati dianggap sebagai penerus Messi ketika ia diberikan nomor 10 setelah kepergian legenda Argentina itu pada 2021. Namun perjalanan Fati tidak berjalan mulus akibat serangkaian cedera yang menghambat perkembangannya. Sejak debutnya di tim utama pada musim 2019-2020, Fati menunjukkan potensi besar yang membuatnya dijuluki Messi baru. Namun cedera berulang menyebabkan ia melewatkan 45 pertandingan sejak mengenakan nomor 10. Untuk menghidupkan kembali karirnya, Fati dipinjamkan ke Brighton musim lalu, tetapi hanya bermain selama 500 menit di Liga dan kembali mengalami cedera yang membuatnya absen dalam 14 pertandingan. Setelah kembali ke Barcelona musim ini, Fati hanya tampil 8 pertandingan dengan total kurang dari 200 menit bermain tanpa kontribusi gol atau assist. Ia bahkan tidak masuk 3 skuad pertandingan terakhir yang makin memicu spekulasi tentang masa depannya di Barcelona. Peran kunci Gavi, gelandang ajaib berusia 20 tahun. Barcelona mengawali tahun 2025 dengan penuh semangat setelah akhir 2024 yang kurang memuaskan. Pablo Gavi, si gelandang muda berusia 20 tahun, jadi titik cerah kebangkitan Barca musim ini. Mereka membuka tahun baru dengan kemenangan meyakinkan atas Barbastro di Copa del Rey, dilanjutkan dengan 2 kemenangan beruntun di Arab Saudi yang membawa mereka meraih trofi Piala Super Spanyol dengan mengalahkan Real Madrid di final. Dalam periode krusial itu, Gavi menjadi pemain yang paling bersinar. Setelah mengalami masa sulit akibat cedera yang mengancam perannya di klub, Gavi berhasil bangkit dengan luar biasa di bawah bimbingan pelatih Hansi Flick. Awalnya, Flick berhati-hati dalam mengintegrasikan kembali Gavi ke dalam tim, memberinya menit bermain terbatas setelah lama absen. Perlahan tapi pasti, Gavi mulai menunjukkan kebangkitan. Dalam beberapa pertandingan awal melawan Sevilla, Bayern, Real Madrid, Gavi hanya bermain kurang dari 15 menit. Namun momen penting datang di akhir 2024 ketika Flick memberikan Gavi waktu bermain lebih banyak melawan Las Palmas dan Celta Vigo. Disinilah Gavi mulai menampilkan performa impresif yang mengingatkan pada potensinya sebelum cedera. Penampilan Gavi di semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Club menjadi titik balik. Ia mencetak gol dan memberikan assist, menunjukkan betapa pentingnya perannya di lapangan. Di final melawan Real Madrid, Gavi kembali bersinar dengan memenangkan penalti penting yang berkontribusi pada kemenangan timnya.
Konsistensi Gavi terus berlanjut hingga Copa del Rey ketika ia mencetak gol melawan Betis, semakin memperkuat posisinya di tim utama. Strategi Flick untuk mengintegrasikan kembali Gavi secara perlahan terbukti berhasil membawa dampak positif bagi Barcelona.